Oke, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita di pertemuan yang ke-10 di mata kuliah psikologi positif, dan ini saya hanya sedikit menjelaskan saja bagaimana teknis pelaksanaan kalian di lapangan ketika mempraktekkan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden kalian ya, kepada subjek kalian. Oke. Ini sudah kita bahas kemarin, dan yang perlu kalian lakukan sebenarnya di pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian harus mengumpulkan dulu tugas panduan wawancara dan observasi. Ingat, itu harus dikumpulkan jam 10 hari ini. Mengumpulkannya di mana? Ingat, di pertemuan ke-9 ya, di panduan wawancara dan observasi. Saya sudah lihat ada 18 yang sudah mengumpulkan. Setelah ini akan saya koreksi. Nah, kalian nanti coba cek di bagian tugas tersebut apakah sudah ada feedback dari saya. Jika sudah ada, lakukan feedback yang saya berikan. Misalnya saya minta kalian mengganti pertanyaannya, ya monggo diganti, kemudian sampaikan revisinya di WA ya, jadi japri saya, supaya saya langsung tahu kalian sudah memperbaiki atau belum. Kemudian jika feedback yang saya berikan adalah oke, lanjut ke pelaksanaan, berarti kalian sudah bisa melakukan wawancara dan observasi gitu. Nah, wawancara dan observasi ini kalian lakukan selama 1 minggu. Harapan saya adalah hari ini sudah saya berikan semua feedbacknya, sehingga kalian bisa langsung melaksanakan wawancara dan observasi. Kemudian hasil wawancara dan observasi tersebut kalian kumpulkan. Nah, modelnya gimana atau sistematikanya seperti apa? Saya tidak membuat sistematikanya. Jadi apapun yang menjadi catatan kalian, karena ini waktunya 1 minggu ya, jadi dalam 1 minggu ini fokusnya kalian hanya wawancara dan observasi. Nah, sambil wawancara dan observasi itu kan kalian pasti buat catatan tangan, misalnya coret-coretan di notes kalian. Nah, notes kalian tuh bisa kalian foto saja, kemudian kalian kumpulkan di tugas pertemuan ke-10 ya. Jadi cukup memfoto saja, memfoto coretan tangan kalian, atau misalnya kalian mau ketikkan ya monggo, terserah gitu. Jadi ada 2 macam, mau dalam bentuk tulisan tangan terus kamu foto, atau hanya berupa ketikan. Oke, jadi terserah kalian ya. Nah, teknisnya adalah begini. Nanti ketika wawancara, pastikan yang pertama jangan langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis. Jadi bangun kedekatan dulu. Jadi bertanya-tanyalah tentang hal-hal yang sepele-sepele biasa, tentang keadaan, tentang kayak istilahnya membangun kedekatan gitu. Jadi berbasa-basi dulu lah begitu. Jangan tidak atau intinya begini, jangan langsung kayak wartawan. Nah, kalau wartawan tuh kan tidak perlu basa-basi tuh, langsung aja tanya pertanyaannya. Jadi ini kalian juga perlu membangun, istilahnya kalau di psikologi membangun rapport ya. Jadi membangun hubungan yang positif dengan lawan bicaramu. Nah, ingat, sampaikan saja ini hanya untuk tugas kuliah ya, hanya untuk tugas kuliah, dan tidak perlu tidak perlu sampai ada nama lengkap kalau nggak salah ya. Saya tidak meminta. Oh, ada nama, sorry. Gini, identitasnya tidak akan disebarluaskan. Ini hanya untuk keperluan kuliah saja gitu. Kemudian jika sudah selesai wawancara, kalau kalian rasa misalnya si subjek waktunya terbatas gitu ya, cuma bisa 15 menit atau 30 menit, ya sudah, sebisanya subjek tersebut. Jangan kalian paksakan, loh pertanyaannya belum selesai. Ya sesuaikan dengan waktu ini ya, yang kamu wawancarai. Jangan kamu paksakan, sesuai dengan waktu kalian. Kalau misalnya belum selesai pertanyaannya,
coba buat pertemuan lagi, coba buat janjian lagi dengan subjeknya, kira-kira kapan bisa lagi gitu. Hal-hal lainnya adalah ini, ingat ya buat janji, jangan tiba-tiba datang, jadi senyaman mungkin. Kalau misalnya kalian merasa si subjek sudah tidak merasa nyaman, kalian coba ganti subjek yang lain, coba ganti orang lain gitu ya. Meskipun ini pertanyaannya adalah pertanyaan sederhana ya, bisa jadi ada orang yang merasa tidak nyaman. Jadi penting sekali untuk membuat subjek merasa nyaman untuk diwawancarai. Nah, observasinya itu tadi wawancara ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang teknisnya lagi, mungkin saya tidak terpikirkan saat menjelaskan di sini, kalian bisa tuliskan di forum diskusi ya. Nah, untuk observasi sesuai dengan panduan atau yang ingin atau apapun yang ingin kalian tuliskan atau yang kalian temukan, misalnya si subjek ternyata saat saat berkumpul dengan teman-temannya dia lebih cenderung diam. Nah, itu bisa menjadi catatan observasi kalian gitu ya. Nah, observasinya seperti apa ya, dari jauh, nggak usah dekat-dekat, nggak usah seperti kalian kayak paparazzi gitu ya, berada di luar rumahnya ngeliatin terus, nggak usah. Jadi gini, kamu bisa observasi juga ketika ketika kalian melakukan wawancara ya. Kalau dia ngomong percaya diri tapi ngomongnya agak gemeteran dan sebagainya, mungkin itu bisa menjadi catatan observasi. Kemudian ini bisa jadi subjekmu adalah orang terdekat satu rumah. Nah, kamu bisa melakukan observasi 24 jam malahan ya. Itu malah lebih enak, lebih nyaman. Kemudian biasanya observasi ini tidak diketahui orang lain ya. Kamu bisa melakukan catatan observasi ketika tidak bersama dengan subjek supaya tidak merasa seperti lagi diamati ya. Karena pasti merasa tidak nyaman ketika ada orang lain melihat kamu, kemudian dia sibuk membuat catatan. Nah, itu akan merasa tidak nyaman. Oke. Sejauh itu, oh ya, kebanyakan panduannya adalah lebih panduan wawancara ya. Mungkin ada observasi yang bisa dibuat panduannya. Kalau nggak salah ada beberapa teman yang hanya membuat panduan wawancara. Coba nanti saya kasih feedback lagi gitu ya. Oke, semoga ini bisa dicoba dilaksanakan wawancara dan observasi. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, monggo WA saya, japri saya, katakan kendalanya, mungkin saya bisa kasih solusi. Oke, terima kasih. Semoga lancar observasi dan wawancaranya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Thank you.